Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2020, tertulis dalam Yohanes 16 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus mau menyatakan kepada murid-muridnya bagaimana hidup mereka di hari-hari yang akan datang. Dengan singkat dapat kita katakan, Yesus mau mengajarkan orang-orang percaya bahwa mereka akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di dalam perjalanan hidup ini. Yesus menandaskan bahwa manusia hidup di berbagai cobaan. Ada masalah, ada kesukaran, ada fitnah. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa mereka tidak perlu takut. Orang percaya tidak perlu takut dan cemas, karena di dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Inilah yang mau ditandaskan oleh Yesus di dalam pengajarannya kepada murid-murid, bahwa pada saat mereka mengalami pahit beturnya hidup ini, ada itu fitnah, ada itu penjara, tetapi Yesus mengatakan tak perlu takut, karena Yesus mengatakan bahwa Yesus telah mengalahkan semuanya. Yesus telah mengalahkan dunia. Dapat kita lihat orang-orang percaya mengimani apa perkataan Yesus, sehingga orang-orang percaya atau gereja mula-mula, biarpun mereka mengalami berbagai kesulitan, bahkan mereka dipenjarakan, tetapi mereka tidak takut. Mereka selalu bersaksi bahwa Yesus adalah pemenang. Dapat kita katakan, setiap saat mereka mengatakan atau menyerukan kemenangan Kristus, bahwa Kristus telah mengalahkan dunia ini, dan mereka meyakini bahwa mereka telah dimenangkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, karya penyelamatan Yesus itu, bahwa Dia telah mengalahkan dunia ini, Dia tunjukkan bahwa semuanya itu dilakukan oleh Yesus sendiri di kayu salib. Sehingga dosa, sakit penyakit, dan perbudakan lainnya tidak lagi berkuasa di dalam hidup orang percaya. Tetapi
itu telah dimenangkan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kita yang ada di dalam Kristus tidak berada di dalam pihak yang kalah, melainkan sebagai orang-orang yang dimenangkan atau orang-orang yang telah menang oleh karena Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan kehidupan sesungguhnya, yang terjadi adalah kita dilahirkan dalam kemenangan karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Maka serukanlah kemenangan itu kemanapun dia melangkah melalui pujian. Apakah saudara hari ini kita telah mengucap syukur dan memuji nama Tuhan? Sudahkah hari-hari kita dipenuhi dengan pujian bagi Tuhan? Pada saat orang Batak menerima berita Injil dan mereka percaya kepada Yesus Kristus, setiap harinya mereka mengadakan kebaktian di rumah masing-masing dan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga para misionaris mengatakan pada saat nyanyian pujian dikumandangkan di tengah-tengah rumah-rumah masing-masing, setan atau iblis ketakutan dan menjauh. Akhirnya orang-orang Batak yang menjadi Kristen menjadi menang untuk mengalahkan kegelapan. Dan sama dengan pemazmur yang bersaksi di Mazmur 113, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Inilah pujian dari pemazmur di setiap perjalanan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita jarang sekali memuji Tuhan, mulailah sekarang serukan kemenangan melalui pujian di setiap hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Jika kami orang-orang percaya diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan cobaan di dalam kehidupan ini, Tuhan ingatkan kami bahwa kami telah Tuhan buat menjadi pemenang. Bapa di surga, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bersaksi di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan adalah pemenang, dan kami pengikut-Mu akan setia memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian, sebagaimana pemazmur memuliakan nama-Mu siang dan malam dan mengucap syukur di hadirat-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, khususnya HKBP Tebet. Kiranya Tuhan berkati dari anak-anak, orang tua dan lansia. Kiranya Tuhan berkati menjadi saluran berkat-Mu, sehingga umat-Mu dapat bersaksi di setiap kehidupan mereka bahwa Tuhan telah menjadikan kami menjadi pemenang di setiap perkara yang kami hadapi. Bapa di surga, buat saudara-saudara kami yang mengalami cobaan dan tantangan di dalam hidup ini, mari Tuhan kuatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu. Dan saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit di rumah maupun di rumah sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka mendapat kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, banyak salah dan dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Mari Tuhan hapuskan segala dosa pelanggaran kami,
agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.